Mungkin ini gue bakalan salah banget, gak benar atau gimana, karena ini sekedar pendapat gue aja. Dan kalaupun salah dan hasilnya lebih bagus, ya gue juga ikut seneng banget malahan. Jadi gue mau ajak kalian nih diskusiin apa yang ada di pikiran gue setelah handphone Poco baru aja rilis si smartphone-nya, yaitu si Poco F5 series. Anyway, kita juga udah buat postingan soal ini di community post, nyantai ya. Jadi pastiin kalian cek juga community, mungkin bisa ikutin diskusi di sana juga, alright? Jadi ya hari Selasa kemarin secara global handphone ini tuh baru aja rilis, dan menurut gue ini bakalan jadi HP yang bagus banget kalau masuk ke Indonesia. Udah di-mention juga beberapa kali ya di video kita sebelumnya. F5 kalau pakai 7 Plus Gen 2 ini sih real banget, perlu kalian tunggu. Iya, karena F4 kemarin punya jargon kan killer flagship ya. Iya. Nah ini beneran killer flagship. Nggak tahu sih, cuman sih gue bakal apresiasi banget kalau misalnya dia bisa bawa 7 Plus Gen 1 pertama di 7 Indo. Plus Gen 2. 7 Plus Gen 2 pertama. Iya, 7 Plus Gen 2 pertama. Dan itu adalah chipset yang bener-bener udah jadi. Bener. Tidak seperti 7 Gen 1 kan, Iya. yang untungnya tidak masuk ke Indonesia. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu ya? Ini momentum bagus nih buat Poco sebenarnya. Tapi sayangnya, menurut pemikiran gue lagi ya, ini sekaligus juga momentum berat buat Poco hadirin ini buat rilis secara resmi di Indonesia. Sekali lagi, ini sekedar spekulasi ya. Kalau salah dan hasil lebih bagus ya, teman-teman silakan langsung order aja handphonenya, oke? Cuma kita lihat dulu ke handphonenya. Yang kali ini rilis ada dua jenis, Poco F5 standar dan Poco F5 Pro. Dari yang GT sayangnya nggak ada saat ini. Ini dua-duanya keren. Yang standar itu hadirin dengan bawa chipset baru yaitu 7 Plus Gen 2, dan Pro-nya itu pakai 8 Plus Gen 1. Keduanya ini chipset ngebut yang mungkin bisa lo percaya buat grinding Honkai Star Rail saat ini ya. Ya karena gue pun juga lagi cari handphone gaming buat grinding to game ya. Dan seperti biasa juga HP Poco ini basisnya itu dari HP Xiaomi yang ditranslate ke seri Poco-nya. Yang mana F5 ini asalnya itu dari Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Kalau F5 Pro ini dari si Xiaomi Redmi K60. Gue nggak berada di posisi cons ya untuk hal ini, karena ya memang Xiaomi pun juga nggak ngebawa resmi ke Indo. So handphone ini itu bisa jadi alternatif buat kalian juga. Bagusnya apa sih emang? Ya, salah satu handphone ekstrim aja sih menurut gua. Kayak mereka itu masih kekeh keluarin handphone spek kenceng di harga yang murah. Lihat aja nih, 8 Plus Gen 1 Poco F5 Pro ini starting dari harga 6,3 jutaan secara global cuy. Gimana nggak menarik nih handphone? Ya, spek lainnya juga lumayan. Layar Oke AMOLED WQHD+, nggak Full HD lagi di 120Hz up to 1400 nits, ada SDR juga, dan bezelnya tipis pula. Bagus itu harusnya ya. Terus buat gaming juga udah pakai vapor chamber yang lumayan gede, 5000 mm kuadrat liquid cool VC vapor chamber ya, yang kalau digambarnya itu udah selempengan aja gitu dimasukin ke dalam handphonenya. Dan ini lebih besar juga daripada Poco F4 GT kemarin, jadi bisa expect pendinginan yang lebih oke nih harusnya. Lihat aja nih, pede banget bandingin sama HP iPhone 14 Pro Max yang suhunya tuh bisa lebih adem cuy. Ya walaupun 45 derajat itu masih panas banget ya untuk sebuah handphone, tapi gue bisa asumsi ini sih ini di kondisi ekstrim aja untuk penggunaannya. Kayak nggak mungkin gitu ya di pemakaian kasual bakal sepanas ini ya. Mereka juga memperkenalkan VX 2.2, mode gaming mereka yang pede bisa ningkatin hasil performa gamingnya itu beberapa persen dan lebih stabil. Ya who knows ya, perlu dites lagi sebenarnya. Kadang ada yang cuma sekedar smoothing FPS doang kok ya. Terus baterai punya di 5160 mAh dengan pengecasan 67 watt charging dan include juga di boxnya ya. Ini bagus banget lah ya. Ditambah ada IP rating IP53 juga, udah splash proof ya, udah lebih aman lagi handphonenya. Ya speknya sih udah lumayan di harga yang lu bisa dapat. Cuma kalau soal kamera ya walaupun gue liat mereka presentasinya cukup banyak untuk porsian ini, ya gue sih nggak punya ekspektasi tinggi ya, karena concern utama handphone ini kan nggak di situ. Jadi kalau bagus ya alhamdulillah, kalau biasa ya udah juga. Tapi setidaknya udah dikasih OIS plus juga bisa rekam up to 8K 24 fps juga ya, udah cukup juga. Ada ultrawide 8 megapiksel pula lagi ya. Kalau untuk F5 standarnya tadi ya chipset baru punya, yang Antutunya pede banget disebut hampir 1 juta men. Chipset 778G yang kita udah pernah coba itu sekitar 500 ribuan doang. Serta 7 Gen 1 yang kita bisa lihat di internet itu belum nyentuh di 600 ribu juga. Lompatan besar nih. Ya ditambah harganya pun starting di 5,2 jutaan doang. Jadi ini ya sama parahnya juga nih handphone. Spek lainnya juga masih bisa menunjang. Layar AMOLED Full HD 120Hz punya, ada SDR dan peak itu di 1000 nits. Bezelnya udah tipis juga, ya masih asik lah. Dan standar handphone menengah ke atas untuk speknya kali ini. Buat gaming
gaming ya juga udah ada pendingin liquid cool, tapi nggak sehebat Pro-nya. Ukurannya itu cuma di 3725 mm kuadrat untuk si vapor chambernya ya. Harusnya sih ya tetap bisa stabil ya. Terus baterainya di 5000 mAh juga udah besar dengan chargernya sama di 67 watt punya. Sisanya ya nggak banyak fitur spesial dikenalin di handphone nih. Dari kameranya sama juga, nggak banyak ekspektasi gua untuk handphone yang satu ini. Apalagi ini handphone diperuntukkan untuk performance banget dan value-nya. Jadi ya kalau bagus apa guys? Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ya segitu dulu untuk review gua sama handphonenya. Gak enak juga kalau gue bahas banyak karena gua nggak megang barangnya. Nah, sekarang kita ke pembahasan awal aja. Soal asumsi gua sama si Poco F5 series ini. Pasti yang ada di benak kalian tuh pengen nanya kan, kira-kira masuk nggak sih di? Ya kemungkinan besar sih ini bakalan masuk. Soalnya bakalan sayang banget kalau misalkan F series itu absen coy. Tahun ini cuma ada Poco X5 doang. Ini gila banget. X5 Pro-nya aja nggak ada. C seriesnya yang murah juga belum ada. Kalau misalkan F5 seriesnya absen, ini sih kacau parah. Mau jualan apa lagi nih si Poco tahun ini? Ditambah kalau lu cek juga untuk toko resminya si Poco, F4 itu udah mulai habis dan nggak dijual lagi handphonenya. So kebanyakan ya lu mungkin bisa dapetin retail aja sih si handphone F4 kali ini. Dan gak cuma itu aja nih, udah mulai ada juga info TKDN untuk series Poco F5 ini yang udah muncul bau-baunya gitu. Memang bukan hasil yang pasti untuk si handphone bakal datang di Indonesia, tapi setidaknya ada harapan lah. Tapi gue itu nggak pede cuy kalau mereka itu bakalan hadirin full line up F5-nya kali ini. Kayak mungkin salah satu doang gitu yang bisa dihadirin. Bisa yang standar atau yang Pro-nya aja. Karena cuy, ini handphone kalau masuk Indonesia pricingnya bakalan saling sikut-sikutan sih. Dan juga buat lolosin ke Indo menurut gue sih agak sulit kayaknya. Mungkin mereka bisa rilis secara resmi si Poco F5 yang standarnya aja, karena dari permainan harga ini lebih murah. Dan kalaupun setelah di-adjust harganya dengan biaya masuk ke Indonesia yang harganya itu pasti masih aman-aman aja buat kalian beli, ya mungkin perkiraan gue starting di 6 jutaan lah. Bisa lebih, bisa kurang ya di range harga segituan. Tentunya kalau bisa bikin resmi ini handphone ya, Poco juga bisa dinobatin sebagai handphone pertama, merek pertama yang menggunakan 7 Plus Gen 2 yang ada di Indonesia. Gue yakin itu bakalan ada di PPT-nya, itu udah pasti ada gitu. Apalagi Antutunya sampai segede itu cuy. Ya ini handphone potensial banget buat market Indonesia yang pengen upgrade dari F4-nya. Tapi kan dia yang F4 kemarin chipsetnya udah pakai Snapdragon 870. Jelek dong, downgrade dong. Ya enggak lah, gila ya. Lo kalau anaknya Antutu banget ya, itu udah kelewat banget skornya. Dan walaupun nggak dapat fitur ray tracing karena ini seri 7 Snapdragon, tapi bisa rasain nanti si Snapdragon GSR-nya cuy nanti ya. Fitur yang ditunggu banget gitu. Ya ray tracing sih ya sebenarnya basian aja. Gua nggak senang juga kalau misalkan ada di 7 Plus Gen 2. Dan Snapdragon 870 yang dipakai si F4 GT atau di F4 itu bisa dapat fitur itu? Enggak cuy. Tapi kalau kalian cari kekurangannya ya, si F5 itu nggak bisa 4K 60, sedangkan F4 yang kemarin itu bisa. Dah tuh, bahan roasting buat kalian. Sedangkan kalau F5 Pro itu bisa rilis sebagai handphone 8 Plus Gen 1 termurah sih. Fitur gaming tetap ada, layarnya udah 2K juga, ya hampir lu bisa dapetin fitur lama dari F4 GT juga kecuali si triggernya. Ya kurang lebih itu. Terus ini handphone yang jelas punya performa lebih kencang daripada F5 basicnya, jadi ya secara keseluruhan ini jelas lebih bagus ketimbang F5-nya. Tapi ya ngerinya gue sama handphone ini bakalan dinilai sebagai handphone flagship nggak nih? Kalau iya, ya kemungkinan berat sih bakalan masuk ke Indonesia. Tapi dua-duanya sih win-win produk ya. F5 itu jadi 7 Plus Gen 2 pertama di Indo, dan F5 Pro jadi 8 Plus Gen 1 murah cuy. Cuma ya dari gue sendiri nggak tahu kenapa Poco itu ada kemungkinan cuma masukin yang F5-nya aja sih. Pro-nya itu absen dulu karena kalau gue lihat dari jajaran flagship lain itu banyak yang absen, ya bisa-bisa sulit juga nih untuk si Poco F5 Pro masuk ke Indonesia secara resmi. Dan semisal Poco bisa masukin secara resmi F5 Pro-nya, gue rasa malah bukannya jadi full line up-nya itu bakal hadir di Indonesia, tapi si F5-nya dibuat absen. Kenapa? Ya karena tadi bakalan sikut-sikutan untuk di harganya, kayak bakalan beda tipis, jadi decoy doang malahan, bingungin si calon penggunanya yang mau biasa atau mau yang Pro. Karena yang 8 Plus Gen 1 ini udah murah, kayaknya bakalan lebih menarik gitu. Speknya menjual, fiturnya lebih banyak, dan harganya pun lebih murah dibanding kompetitor lainnya pula. Sangat easy gaming gitu buat Poco jual nih handphone.
Ya tapi gue setuju juga sih sama komen ini. Ini F5 tetap menarik karena yang kayak tadi ya, chipset baru yang efisiensi power itu perlu dicoba. Tapi ya balik lagi, ini semua sekedar asumsi opini gue aja. Intinya sih ya gue pengen Poco hadirin handphone baru, ya udah gitu aja sih. Kalau gue salah dan Poco masukin semua lininya dari ini dua handphone udah menarik semua, nggak kentang kalau menurut gue untuk dari secara speknya. Jadi ya worth to wait sih. Lihat aja Poco gimana sama handphone ini. Moga aja ya nggak menghilang ya di lini barunya kali ini. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih sama lini Poco kali ini? Nungguin atau gimana? Atau udah keburu beli sama Poco F4 nih? Aduh kasihan sekali Anda terjebak sama ya gitulah ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gua dari line up barunya Poco F5 series. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh diskusi baru tentang handphone baru. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan juga pantengin community post di YouTube kita siapa tahu ada diskusian baru. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.